Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adistirana Faustin, NIM 22801411120 dari Manajemen Kelas D22. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaporkan anggaran perusahaan dari perusahaan Creamy Joy. Ringkasan bisnis. Creamy Joy adalah bisnis minuman modern yang menawarkan berbagai macam minuman segar dengan konsep yang unik dan kreatif. Minuman Creamy Joy berbahan dasar teh dengan berbagai rasa, yakni Thai tea, red velvet, green tea, taro, dan avocado yang dilengkapi dengan topping cream cheese yang enak. Saat ini, Creamy Joy sedang berada di tahap perintisan yang berharap akan menjadi brand minuman yang dikenal luas dan menjadi pilihan utama bagi konsumen dalam menikmati minuman. Yang pertama ada anggaran penjualan. Eh, Kak, saya di sini menggunakan triwulan, yaitu di triwulan pertama ada 1.400 unit, triwulan kedua ada 1.100 unit, triwulan ketiga ada 1.500 unit, triwulan keempat ada 1.600 unit, dan dalam satu tahun jumlahnya ada 5.600 unit. Harga per cup minumannya adalah 15.000, sehingga dalam satu tahun total penjualannya pada tahun 2024 adalah 84 juta rupiah. Perhitungan metode time series untuk meramal perhitungan pada triwulan 1 tahun 2025. Di situ didapatkan bahwa B-nya adalah 100 dan A-nya adalah 1.250, sehingga anggaran triwulan 1 tahun 2025-nya adalah Y sama dengan A plus BX, sehingga Y sama dengan 1.250 ditambah 100 dikali 4 yang menghasilkan 1.650. Jadi proyeksi penjualan pada triwulan 1 tahun 2025 adalah 1.650 unit. Selanjutnya adalah anggaran produksi. Di situ saya menggunakan dalam triwulan 1, 2, 3, dan 4, persediaan akhirnya 0 dan persediaan awalnya 0, dikarenakan sistem produksi dari Creamy Joy sendiri itu kan minuman, sehingga produksinya itu made by order, sesuai pesanan, sehingga tidak memiliki persediaan awal maupun persediaan akhir. Kemudian selanjutnya adalah anggaran bahan mentah. Rincian dari anggaran bahan mentah untuk Creamy Joy rasa Velvet Crush sendiri adalah yang pertama ada cream cheese. SUR-nya adalah sebanyak 2,4 gram dengan harga Rp800 per unit. Kemudian ada bubuk red velvet, SUR-nya adalah 3,5 gram dengan harga Rp500 per unit. Kemudian ada teh dengan jumlah 0,125 mili dengan harga Rp250 per unit. Anggaran kebutuhan bahan kemudian kita hitung dari produksi unit dikalikan dengan SUR, maka jumlahnya adalah kebutuhan dari semuanya. Untuk kebutuhan triwulan 1 pada kelinci sendiri 3.360, red velvet 4.900, dan tehnya 175. Untuk triwulan 2 ada 2.640, red velvetnya 3.850, dan teh 137,5. Kemudian untuk triwulan 3, kebutuhannya 3.600 dengan bubuk red velvetnya 5.250 dan kebutuhan tehnya 187,5. Triwulan keempat, cream cheese 3.840, red velvet 5.600, dan tehnya 200. Sehingga dalam satu tahun kebutuhan cream cheese menurut penghitungan SUR adalah 13.440, bubuk red velvetnya 19.600, dan tehnya adalah 700. Kemudian anggaran pembelian bahan mentah periode 2024, tadi kebutuhan sudah kita cari, sehingga cream cheese-nya 13.440, kemudian harganya 800, maka dikalikan menjadi 10.752.000 untuk cream cheese. Kemudian untuk bubuk red velvet ada 196.000 gram, dikalikan dengan Rp500 menjadi 9.800.000. Dan untuk tehnya ada 700 mili, dikalikan dengan Rp250, sehingga menjadi 175.000. Untuk total bahan mentahnya adalah 20.727.000.
Selanjutnya adalah anggaran tenaga kerja langsung. Untuk setiap triwulannya dikalikan dengan SUR yaitu DLH per unitnya yaitu 0,1 atau sekitar 5 menit dari 1 jam. Kemudian dikalikan dengan menjadi JKL itu menjadi triwulan 1 ada 140 jam, triwulan 2 110, triwulan 3 150, dan triwulan 4 160. Kemudian dikalikan dengan triwulan satunya yaitu 140 dikalikan 10.000, biaya TKL-nya menjadi 1.400.000, triwulan 2 110 dikali 10.000 menjadi 1.100.000, triwulan 3 150 dikali 10.000 menjadi 1.500.000, dan triwulan 4 160 dikali 10.000 menjadi 1.600.000. Dengan total anggaran untuk biaya tenaga kerja adalah 5.600.000. Kemudian selanjutnya adalah biaya overhead pabrik. Saya menggunakan biaya overhead pabrik selama 1 tahun atau pada tahun 2024. Yang pertama adalah biaya utilitas seperti listrik, wifi, air, dan lain sebagainya. Itu di 5.300.000 rupiah. Biaya penyusutan alat di 2.300.000 rupiah. Biaya perawatan alat ada di 1.250.000 rupiah. Biaya kebersihan ada di 1.450.000 rupiah. Biaya sewa tempat ada di 12 juta rupiah. Biaya TKTL ada di 5.600.000 rupiah. Biaya kesejahteraan karyawan ada di 1.200.000 rupiah. Biaya material pendukung ada di 1.900.000 dan THR-nya adalah 100.000. Dengan total biaya overhead selama 1 tahun adalah 31.100.000 rupiah. Untuk anggaran HPP sendiri adalah komponen yang dihitung dari bahan mentah ditambah TKL ditambah BOP-nya. Jadi bahan mentahnya tadi adalah 20.727.000 rupiah, TKL-nya 5.600.000 dan BOP-nya 31.100.000 rupiah. Dengan total keseluruhan HPP mencapai 57.427.000 rupiah. Sehingga laporan keuangannya didapatkan dari 84 juta rupiah itu tadi didapatkan dari pendapatan. Kemudian pengeluarannya adalah HPP yaitu yang atas biaya mentah, biaya TKL, dan BUP. Sehingga keuntungannya menjadi 26.573 rupiah dari Creamy Joy sendiri selama 1 tahun. Kesimpulannya adalah laporan anggaran keuangan Krimejoy untuk tahun 2024 menunjukkan bahwa bisnis yang menghasilkan total pendapatan sebesar 84 juta dari penjualan selama 1 tahun. Total biaya produksi termasuk bahan mentah, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead adalah sebesar 57.427.000. Dengan demikian, Krimejoy berhasil mendapatkan laba bersih sebesar 26.573.000 selama tahun 2024. Performa keuangannya menunjukkan bahwa laba bersih tertinggi dicapai pada triwulan keempat sebesar 8.403.000 yang kemudian didorong oleh peningkatan penjualan dan efisiensi biaya. Sebaliknya, laba bersih terendah terjadi pada triwulan kedua yaitu sebesar 4.3.625 akibat penurunan penjualan pada periode tersebut yaitu sebanyak 1.100 cup selama triwulan. Terima kasih atas perhatian Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.